warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Yayasan Darul Jabar, yang saya hormati para sekolah SD Islam KPTK SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto, yang saya hormati guru dan karyawan KPTK SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Qalina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya ila zulumati dan dinil Islam. Hadirin yang saya hormati, tema kultum pada siang hari ini kita akan membahas tentang menghindari sifat riya dalam beribadah. Salah satu penyakit hati yang bisa hinggap pada diri kita semua sebagai hamba Allah itu adalah diantaranya adalah penyakit riya atau pamer. Ketika melaksanakan ibadah, seseorang yang hatinya sedang terjangkit oleh penyakit ini biasanya akan mengharapkan perhatian dan pujian dari orang lain. Selain ujub atau sombong, riya adalah penyakit hati yang cukup berat untuk dilewati oleh seorang yang ahli ibadah. Namun demikian, ada beberapa cara dan upaya agar kita tidak terinfeksi riya, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak rusak dan memiliki nilai bagaimana yang telah kita harapkan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini, Imam Ghazali menjelaskan setidaknya ada 4 pengingat bagi hamba Allah agar bisa menghilangkan riya dalam hati. Penjelasan ini diungkapkan dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, supaya kita tidak terhindar dari riya atau ujub, pamer, yang pertama merasa bahwa ibadah kita yang kita laksanakan itu masih kurang. Jangan sampai ketika melaksanakan ibadah, baik sholat atau yang lainnya, kita merasa bahwa ibadah kita itu merasa sempurna hingga tumbuh sifat riya. Jadi yang pertama, bahwa amalan ibadah yang kita lakukan itu merasa masih kurang. Maka ketika kita melihat seseorang itu ada 2. Ketika melihat orang soleh itu melihat kebaikannya, bahwa orang soleh ini kebaikannya lebih banyak. Tapi ketika melihat kekayaan seseorang, maka kita melihat orang di bawah kita, sehingga tidak timbul rasa iri, dengki atau yang lain. Jadi ketika melihat ibadah kita, bahwa ibadah yang kita lakukan itu baru sedikit dan jauh dari sempurna. Ini yang pertama, supaya tidak terjadi timbul riya pada ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, yaitu mendapatkan kerugian besar. Ruginya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah, Allah menjamin kita, yaitu jaminan pahala dan surga. Kalau kita melaksanakan ibadah hanya ingin mengharap pujian dari orang lain, kita sangat rugi besar, karena bandingannya dengan surga. Nih, maka ketika beribadah
hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, supaya hati kita tidak terjangkit penyakit riya, yaitu bahwa ketika kita melakukan kegiatan amal baik hanya mengharap pujian dari orang lain, itu sangat rugi. Atau mungkin yang dipahami bahwa ingin cari muka, ketika melakukan kebaikan hanya ingin cari muka pada orang lain, atau mencari muka kepada atasan, atau cari muka pada orang-orang yang terhormat. Ini mungkin ibadah itu baik bagi kita, tapi tidak baik bagi orang lain. Berbuat baik hanya ingin dapat pujian dari orang lain. Nah, bahwa kita yakini ketika kita melakukan kebaikan dengan didasari riya, kita yakin bahwa orang lain itu sangat membenci, sehingga kita tidak timbul rasa riya atau pamer. Kita sholat, kita berinfak, sedekah, membaca Al-Quran, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, supaya tidak terjadi riya dalam beribadah, yaitu mendapatkan ridho Allah, bahwa semua yang kita lakukan amal ibadah, terutama di bulan suci Ramadan, Allah meridhoi semua kegiatan, terutama dari membaca Al-Quran, sholat, puasa, semuanya dilakukan dengan keikhlasan, mengharap ridho dari Allah. Imam Ghazali mengibaratkan orang yang riya, kemudian dia hanya mendapatkan sebuah restu atau ridho hanya dari seseorang, atau mengharap ridho dari seorang hamba, tapi tidak mengharap ridho dari seorang raja. Yaitu raja di sini ada Allah. Kalau rajanya ridho, makhluk yaitu manusia pasti ridhoi. Tapi kalau yang kita harapkan hanya memuaskan manusia, belum tentu manusia itu puas. Nah, ini yang keempat, supaya tidak terjadi riya atau pamer ketika dalam melaksanakan ibadah, yaitu ketika melaksanakan ibadah hanya mengharapkan ridho Allah atau mengharap restu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan khususnya bagi saya, supaya tidak terjangkit penyakit riya ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu masih kurang. Yang kedua yaitu mendapatkan kerugian besar orang yang melakukan ibadah didasari dengan riya. Yang ketiga, bahwa orang yang melakukan perbuatan riya, orang lain pun tidak menyukai. Yang keempat yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hukum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.